welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Yang nonton dari Jakarta, Palangka, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita lanjut nih, nextnya kita mau apa, Miss? Yes, bener banget, kita mau yel-yel. Yuk di rumah bangkit berdiri, kita semua mau siap-siap mau yel-yel buat Tuhan Yesus. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3, joy. Yes, 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 I'm awesome. Woo! Sekali lagi deh yang lebih meriah ya, Miss, yang lebih semangat lagi ya kita buat anak-anak di rumah. Oke, 1, 2, 3, joy. Yes, 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 I'm awesome. Woo! Hello Joy Kids, welcome again to Joy Online Service. Yuk semuanya berdiri, let's stand up. Come on, put your hands up like this. Teriakan, come on, live it louder, shout, clap your hands together. Sing together. Lalu bersatu dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi, come on put your hands up. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Nantinya come on. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Come on, tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Let's sing it. Lalu bersatu dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Tangannya sama-sama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Kakinya semua. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Come on, clap your hands together. Sing. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Semuanya kita angkat kedua tangan kita sama-sama hari ini. Engkau yang terbaik buat kami Tuhan. Truly you are so good for us. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di
katakan haleluya. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh we thank you that you are able. Oh we thank you that you are faithful, faithful to us, Jesus. Sebab Tuhan mampu. Amin. Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak. Come on, believe it. Maka semuanya jadi kemenangan. Katakan pasti. Pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemuliaan pasti bisa terjadi. Berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Come on, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita hari ini. Oh we thank you Jesus. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang mampu. Kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Dan Tuhan yang jauh lebih besar itu adalah Tuhan yang mencintai setiap kehidupan kami. Kau dekat dengan kami Tuhan. You are close to us and you're never far. And we thank you for that. So hari ini Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan mengisi kehidupan kami lagi. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita mau main games nih. Kalian juga bisa ya coba di rumah. Ini gamesnya namanya Cups buka tutup. Gimana sih caranya? Nah, ini Miss sudah bagi jadi dua kelompok. Ada Miss Susi dan Miss Bianca, dan Miss Evi dan Miss Novi. Jadi nanti tim A, Miss Bianca dan Miss Susi harus cepet-cepetan. Cupnya itu harus posisi terbuka. Kayak gini ya. Jadi kalau nanti ada yang tertutup pokoknya harus dibuka. Kalau tim B, Miss Evi dan Miss Novi nanti cepet-cepetan cupnya harus ditutup. Gitu. Jadi mereka rebutan. Pokoknya banyak-banyakan siapa yang nanti terbuka atau tertutup itu yang menang. Oke, kalian juga bisa dicoba di rumah. Oke, kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Nah. Kita hitung ya, sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tangan. Iya, jadi pemenangnya adalah tim B. Karena tertutupnya lebih banyak ya, ada 4 ya, tim A cuma 3. Oke, kalian juga bisa coba di rumah. Hai semuanya, hello, jumpa lagi dengan Miss Feli. Wah, ini udah dekat-dekat mau holiday ya. Ya nggak sih, kita mungkin kayak udah 2 minggu depan ya ada holidaynya Paskah dan Jumat Agung. Nanti sebentar lagi kita juga akan ada long holiday. Nah, kita semua mungkin sebagian dari kita ada yang lagi ujian ya, lagi tes, hadapin tes di sekolah. Tapi kita udah muka-muka happy nih ya, soalnya kita udah mau apa? Holiday ya. Tapi kita hari ini kita mau dengerin sebuah cerita ya, dan seperti biasa ya, Missnya juga selalu ingetin kalau
tema Joy Kids di tahun 2023 ini adalah Superhero and the Bible, di mana nanti kita akan banyak mendengar cerita tentang superhero fantasi ya, yang kita sering tonton di bioskop atau mungkin di YouTube atau dimanapun, dan juga tentunya kita juga akan mendengarkan superhero yang real dari from our Bible ya. Jadi nggak cuma sekedar kita bukan belajar, cuma sekedar dengar cerita tentang fantasy superhero, tapi kita juga mau belajar sama-sama dari real superhero, gimana kita bisa jadi anak-anak yang awesome. Nah, hari ini superhero kita udah ganti ya. Jadi superhero kita hari ini tuh beda. Nah, kita mau tonton dulu deh cuplikannya supaya kita bisa menebak siapakah superhero kita hari ini. Mr. Stark, you've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. What do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. They say the best weapon is one you never have to fire. I prefer the weapon you only need to fire once. That's how Dad did it. That's how America does it. And it's worked out pretty well so far. To peace. Is it cool if I take a picture with you? Yes, it's very cool. I don't want to see this on your MySpace page. Please, no gang signs. No, throw it up. I'm kidding. You have till tomorrow to assemble my missile. I should be dead already. Unless it was for a reason. I just finally know what I have to do. That doesn't look like a missile. What are you building, Stark? I'm working on something big. Nah, kita udah tahu sama-sama, pasti semuanya udah pernah nonton ya. Mungkin ini yang versinya nggak terlalu baru, tapi ini adalah awal mula di mana Iron Man itu terbentuk. Jadi Tony Stark ya, kita tahu Tony Stark atau AKA Iron Man, dia adalah seseorang yang sangat kaya raya, pengusaha yang kaya raya yang pekerjaannya adalah membuat senjata ya. Jadi dia buat senjata. Nah, di situ ketika dia buat senjata, sebenarnya senjata itu bukan sesuatu yang berbahaya sekali kalau digunakan oleh orang yang tepat ya, istilahnya dipakai oleh orang yang bertanggung jawab, karena fungsinya dia membuat senjata ini adalah untuk melindungi negaranya dia sendiri ya, negaranya mereka di dalam cerita itu. Nah, tapi ternyata di dalam tempat kerjanya Tony Stark, jadi perusahaannya dia ini ada seseorang yang adalah bawahannya Tony Stark. Dia adalah seorang villain atau penjahat ya. Dia itu punya pemikiran yang berbeda sama Tony Stark ya. Kalau Tony Stark itu juga punya tujuan untuk menjaga keamanan negara, tapi dia ini justru dia menjual senjata Tony Stark ini ke orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya, orang-orang yang tujuannya itu pingin perang sama negara-negara yang lain. Nah, di situ ketika dia Tony Stark ini dia akhirnya sampai tahu ya kalau ini istilahnya ini tangan kanannya atau bawahannya dia ini tuh orang yang villain atau jahat tadi, akhirnya dia itu berusaha gimana caranya supaya dia bisa menghindari peperangan. Jadi dia akhirnya mungkin yang udah buat kostum Iron Man bla 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 ini itu, pokoknya intinya tujuannya Iron Man ini adalah kostumnya ini apa Tony Stark bikin. Dia kepingin mencegah peperangan. Dia nggak mau ada peperangan di dunia ini karena perang itu sudah pasti nggak enak. Nah, cerita superhero kita dari Bible juga sama ya. Hari ini dia adalah seseorang yang sangat kaya raya, tapi dia juga punya keinginan untuk terus menjaga kedamaian. Dia nggak kepingin berantem atau bertengkar sama orang lain. Oke, kita akan dengarkan ceritanya sama-sama. Dan ini adalah seseorang yang bernama Ishak. Oke, sebut namanya siapa?
Ishak. Oke, Ishak ini adalah anak dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah ya. Kalau kita udah dengar ceritanya beberapa minggu yang lalu ya, ada seseorang yang bernama Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang punya anak di usia tua. Nah, anaknya itu tidak lain adalah ini ya, Ishak. Nah, Ishak ini jadi anak orang yang sangat diberkati Tuhan karena dia memang adalah orang pilihan Tuhan, jadi dia diberkati Tuhan dengan berkat yang sangat berlimpah-limpah ya. Dia nanam sesuatu, hasilnya bisa 100 kali lipat. Dia berbuat sesuatu, hasilnya bisa ratusan kali lipat. Pokoknya Tuhan tuh memberkati dia dengan berkat yang sangat-sangat luar biasa karena dia adalah anak dari Bapak Abraham. Nah, suatu kali pada waktu itu di zaman itu timbullah masa kelaparan ya. Nggak tahu kenapa ya di Alkitab tuh banyak sekali tentang masa kelaparan. Nah, pada waktu itu dia menemui Abimelek untuk minta izin tinggal di tempat tersebut. Nah, kenapa Tuhan bilang sama dia, sama Ishak ya, tinggallah di Mesir, tinggallah di negeri ini seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ya, aku akan melindungi dan juga memberkati engkau. Nanti seluruh wilayah ini akan kuberikan kepadamu seperti janjiku kepada Abraham bapakmu gitu ya. Jadi intinya pokoknya janji Tuhan dulu pada Bapak Abraham ya, dia akan kasih bintang-bintang keturunan sebanyak bintang-bintang di langit, keturunan sebanyak pasir di laut. Itu yang dikatakan juga Tuhan kepada Ishak. Nah, di sana Ishak itu tetap seperti sebelumnya ya. Dia melakukan sesuatu, Tuhan itu memberkati dengan beratus-ratus kali lipat. Dia menanam, Tuhan berkati dia dengan berlipat-lipat terus. Nah, orang-orang di sekitarnya ya, kadang kita lihat orang yang hidupnya nyaman, makmur di berkat Tuhan, kita kadang-kadang orang itu banyak yang iri. Begitu juga dengan Ishak ya, di sekitarnya orang-orang Filistin itu mereka jadi iri. Mereka iri kepada Ishak ya, cemburu karena Ishak itu punya banyak sekali hamba, punya banyak sekali domba, sapi, pokoknya hartanya itu banyak sekali Ishak itu, sampai akhirnya orang-orang sekitar itu jadi iri. Nah, suatu ketika Ishak itu dia itu menggali sumur ya bukan Ishaknya sih, ini hamba-hambanya ya, karena kan Ishak ini orang yang sangat kaya raya, dia punya banyak hamba yang harus memberi makan dan minum kambing dombanya. Nah, karena mereka menggali sumur, karena mereka memerlukan air, dan sumur yang digali oleh hamba-hambanya Ishak ini itu selalu mengeluarkan air. Padahal sebelumnya sumur ini udah ditutup ya sama orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Oh, sumurnya ini udah mati, surut airnya. Lalu mereka gali, keluarlah sumber air. Dan ketika keluar sumber air di sana, lalu orang-orang di sekitar sana yang tinggal di sana itu lebih dulu mereka marah. Ini kan sumurku, katanya gitu ya. Ini milikku, air ini milikku. Itu ya, akhirnya sudahlah, kata Ishak, daripada berantem, oke kita biarkan saja, kita gali ke sumur yang lain. Dan dia menamai sumur itu pertengkaran ya. Nah, akhirnya dia pindah ke tempat lain, dia gali sumur yang lain lagi, digali lagi oleh hamba-hambanya ya. Seperti sebelumnya ya, sumur adalah sumur yang udah mati, yang udah surut. Ketika digali oleh hamba-hamba Ishak, sumur ini juga kembali lagi ngeluarin air yang sangat banyak ya. Dan seperti sebelumnya juga, orang-orang yang tinggal di sekitar itu mereka marah, oh ini punyaanku, ini milikku, kenapa kamu ambil gitu ya. Akhirnya karena Ishak orang yang tadi Miss Cia bilang dia nggak mau pertengkaran, akhirnya dia ngalah ya. Lalu sumur dinamai oleh dia sumur permusuhan. Nah, di situ dia pindah lagi ke tempat yang lain, dia pindah lagi ke tempat berikutnya, dan di sana dia gali sumur, dan akhirnya tempat inilah sudah nggak ada lagi orang yang iri ya, orang yang marah, orang yang apa. Akhirnya dia menamakan sumur ini sumur kebebasan, karena disitulah Tuhan kasih dia kebebasan untuk tinggal di negeri ini, dan akhirnya dia jadi orang yang makmur dan orang yang istilahnya orang yang yang diberkati Tuhan dengan secara luar biasa di tempat itu gitu ya. Nah, cerita ini tuh kasih tahu kepada kita gini ya, kalau tadi kita lihat ya sumurnya itu udah 3 kali digali, yang 2 kali pertama digali, dan di situ tuh Ishak itu dia ngalah ya, dia nggak mau berantem. Karena apa? Ishak ini adalah orang yang istilahnya mungkin kita bisa sebut cinta damai gitu, dia nggak suka berantem. Gimana dengan kita? Pernah nggak kita ini yang punya barang atau apa sesuatu yang direbut oleh orang lain, kira-kira kita pasti marah, itu manusiawi. Tapi hari kita belajar sama-sama ya, gimana kita bisa ngalah, be kind in every situation. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ ya. Setelah itu pasti ingat tadi nggak ada orang yang bernama Abimelek ya. Dia muncul menemui Ishak karena dia lihat Ishak begitu hebat, dia jadi ketakutan sendiri gitu ya, takut ya kalau dimusuhi sama Ishak dia pasti kalah. Nah, lalu dia menemui Ishak dan dia ngomong sama Ishak ya, gimana kalau kita buat perjanjian berdamai. Jadi selama aku dan keturunanku baik kepada kamu dan keturunanmu, kamu juga akan tetap baik sama aku. Begitu juga dengan sebaliknya gitu ya. Kalau aku dan keturunanku baik sama kamu, sejak keturunannya Abimelek ini baik terus sama Ishak dan keturunannya, mereka juga akan terus tetap menjaga damai. Nah, singkat cerita Ishak mengundang mereka makan ya, sama Ishak kasih makan, dan Ishak pun juga mau mengikat perjanjian itu. Padahal sebetulnya buat Ishak ya, kalau untuk mengalahkan Abimelek itu hal kecil ya, nggak susah.
karena dia punya Tuhan yang besar. Tapi Ishak nggak mau ya, dia mau tetap berteman sama Abimelek walaupun Abimelek itu sebelumnya sudah melakukan hal yang nggak baik terhadap Ishak gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar ya. Kenapa? Ishak ini bukan orang yang lemah, tapi kita tahu sendiri Ishak tuh orang yang sangat kaya raya, dia punya begitu banyak harta dan hambanya juga sangat banyak. Kalau seandainya dia mau fight back, ya, dia mau lawan balik, dia pasti bisa. Tapi dia memutuskan untuk mengalah karena Ishak ini be kind in every situation ya. Dia mau tetap baik di situasi apapun. Itu adalah super kebenaran kita hari ini. Jadi kita belajar dari Ishak ya. Kita mau inget ini, kita mau istilahnya katakan ini sama-sama, kita mau memorize, kita mau ngomong sama parents kita, mungkin siblings kita, our friends atau siapapun di sekitar kita. Be kind in every situation ya. Kita mau sama-sama seperti Ishak. Jadi orang yang baik di situasi apapun. Nah ini lihat nih Misya bawa apa ini ya. Ini adalah snack. Misya ini orang yang suka sekali makan snacks. Every snack ya, apapun deh. Mau yang sweet, mau yang salty. Pokoknya semua snack tuh Misya suka. Nah Miss punya banyak sekali snack favorit. Dan kalau makan itu ya, satu tempat ini kecil banget nih ya. Mungkin yang gede sekalipun, yang bungkusnya besar-besar itu sekali makan bisa habis 1 sampai 2 bungkus sendirian ya. All by myself gitu ya, habisin sendiri. Nah gimana seandainya ini ya, misalnya lagi asik-asik makan, nanti seru-seru dan snack ini udah tinggal 1 pack aja, udah nggak banyak lagi packnya, udah tinggal 1, lagi jadi asik-asik makan ya, seru-seru makan, tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, tibalah momen kalau dimakan terus akhirnya snacknya apa? Habis dong pasti ya kan. Tibalah momen dimana snack ini udah tinggal 1 ya, tinggal 1 doang nih misalnya nih ya, ini disembunyikan dulu, tinggal 1 doang ini, 1 doang. Lagi asik-asik mungkin nonton YouTube kek, atau mungkin lagi watching movie yang lain atau apapun, our superhero nonton-nonton gitu. Nah lagi seru-seru gini tiba-tiba ada seseorang nih, mungkin entah kakak adiknya Miss atau mungkin cousinnya Miss, ambil ini snacknya. Tinggal 1, the one last piece diambil sama saudara kita atau mungkin parents kita atau siapapun di sekitar kita. Gimana perasaan kita? Soalnya one last piece itu something yang very tasty ya, sesuatu yang gak bisa digantikan dengan yang lain. Pokoknya yang terakhir, yang one last piece ini yang sesuatu yang asik banget kalau dimakan. Nah ternyata yang terakhir ini diambil sama orang lain. Gimana? Apa yang kalian lakukan? Kalau secara umum ya, kita pasti marah, itu pasti wajar ya. Kita pasti jengkel, loh udah tinggal 1, udah nggak ada lagi gitu kan. Kita pasti jengkel. Tapi hari ini kita diajarin sama Ishak ya, kita diingetin sama Ishak dan kita mau sama-sama belajar seperti, mungkin nggak gampang ya, it's not gonna be easy. Tapi kita mau sama-sama belajar seperti Ishak, be kind in every situation. Oke, kita sudah sama-sama belajar nih dari firman Tuhan hari ini. Yuk kita ulangi sama-sama super kebenaran minggu ini. Be kind in every situation. Kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Be kind in every situation. Dan ayat penuntunnya hari ini diambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Or Genesis 26 verse 1 until 33. Dan ayat hafalannya diambil dari Roma 12 ayat 18. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Or Romans 12 verse 18. Do all that you can to live in peace with everyone. Oke, sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau Engkau sudah mengajarkan kami kembali tentang kebaikan-Mu. Lindungi kami semua Tuhan, buat sekolah kami, keluarga kami, dan sekitar kami Tuhan, supaya kami lebih giat belajar dan mau melayani Engkau. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, jangan lupa ya nontonin Joy Online Service terus, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. See you on next week.